Pemirsa, beberapa menit jelang 1 tahun berlalu sejak invasi Rusia di Ukraina pada 24 Februari 2022. Alih-alih perdamaian, justru situasi semakin memanas dengan pertempuran yang masih berlangsung di beberapa wilayah Ukraina. Iqbal Himawan memantau langsung kondisi di Kiev, Ukraina. Iqbal, selamat malam waktu Ukraina. Iqbal, 10 menit lagi waktu Ukraina ini memasuki 24 Februari atau tepat 1 tahun invasi Rusia. Bagaimana situasi terkini di ibu kota Kiev saat ini, Iqbal? Eva, saat ini masih jam malam atau curfew ya, jadi kami hanya bisa melakukan live di sekitar hotel. Curfew atau jam malam ini diberlakukan mulai pukul 23 waktu setempat hingga pukul 5 pagi. Sementara itu saat ini 10 menit jelang pukul 00 dan mungkin masih lekat di benak warga Kiev, Ukraina ya pada 1 tahun yang lalu atau hampir 1 tahun yang lalu. 10 menit lagi ini tepatnya pada pukul 4 pagi saat itu invasi Rusia mulai berlangsung. Kami sempat berbincang dengan beberapa warga Kiev. Ya, mereka menyatakan bahwa pada pukul 4 pagi saat invasi dimulai, mereka mulai mendengarkan suara ledakan di berbagai sudut kota Kiev dan mereka serentak langsung menuju ke bunker atau shelter bomb terdekat yang berada di sekitar hunian tempat tinggal mereka. Dan untuk menyambut atau dalam rangka 1 tahun invasi Rusia di Ukraina ini ada beberapa kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah ibu kota Kiev ya. Di antaranya yang pertama ini memberlakukan sekolah online. Ini diberlakukan selama 3 hari mulai tanggal 22 yang lalu, kemudian tanggal 23 dan hingga esok hari pada saat 1 tahun invasi Rusia. Ini dikarenakan untuk alasan keamanan. Sementara itu ada beberapa kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah setempat, di antaranya perkantoran dan juga pusat perniagaan. Ini dianjurkan untuk melaksanakan sistem work from home atau WFH atau pemerintah terdekat untuk mengisi daya baterai handphone mereka atau mengisi daya baterai laptop mereka supaya mereka bisa tetap berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat ataupun misalnya mereka yang bekerja dengan sistem online begitu. Dan untuk sementara di sekitar ibu kota Kiev sendiri kami melihat beberapa kali mobil patroli keamanan ini mondar-mandir ya, terutama di objek vital, apalagi saat ini kami berada di sekitar Independence Square. Ini adalah salah satu pusat kota Kiev, sehingga ini juga cukup mendapatkan penjagaan yang cukup ketat. Penjagaan cukup ketat ini juga tadi kami melihat di stasiun-stasiun kereta bawah tanah, karena jika nanti yang dikhawatirkan terjadi ada invasi, ini nanti stasiun kereta bawah tanah. Wilayah mana saja yang hingga saat ini masih menjadi medan pertempuran? Ada beberapa wilayah yang saat ini masih terjadi pertempuran sengit antara pasukan Rusia dan Ukraina. Ini selama beberapa bulan terakhir, terutama di wilayah Bakhmut, ini pertempuran sengit masih terjadi. Di antaranya tidak hanya Bakhmut ya, terutama di wilayah timur. Ada selain Bakhmut, ada wilayah Vuhledar, kemudian juga beberapa wilayah lain, terutama di garis perbatasan Ukraina bagian timur. Ini pasukan Rusia menggempur hingga sepanjang 1000 km. Ini hingga saat ini pertempuran sengit masih terjadi. Kalau kami berbincang dengan sejumlah prajurit Ukraina yang bertugas di sana yang dikenal dengan sebutan VOKA, mereka menyatakan dalam kondisi seperti ini yang mereka harapkan adalah tambahan sistem persenjataan militer yang hingga saat ini belum mereka terima. Padahal suplai persenjataan tersebut sudah menipis begitu. Namun kenyataannya memang janji-janji persenjataan militer yang lebih canggih atau senilai $500 juta dari Amerika Serikat misalnya hingga dan juru kamera Levi Wardana untuk informasinya langsung dari Kiev, Ukraina. Terus